Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkiran Nabila dari Stikas Al-Insyirah Pekanbaru, program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Baik, untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah mikrobiologi dengan dosen Ibu Dr. Rini Haryanti MSI. Nah, jadi di sini saya telah memilih salah satu materi yang Ibu berikan, yaitu sterilisasi dan disinfektan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sterilisasi dan desinfektan. Baik, yang pertama yaitu pengertian sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu cara untuk membebaskan sesuatu berupa alat, bahan, media, dan lain-lain dari mikroorganisme yang tidak diharapkan kehadirannya. Baik yang patogen bisa juga dikatakan sebagai proses untuk membebaskan suatu benda dari semua mikroorganisme, baik bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Nah, jadi pada proses sterilisasi ini bisa dipergunakan pada bidang mikrobiologi untuk mencegah pencernaan organisme luar. Pada bidang bedah pun bisa untuk mempertahankan keadaan aseptis. Pada pembuatan makanan, obat-obatan juga untuk menjamin keamanan terhadap pencemaran oleh mikroorganisme. Dan pada bidang-bidang lain, sterilisasi ini juga penting. Lanjut ke hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sterilisasi. 1. Sterilisator atau alat untuk mensteril harus siap pakai, bersih, dan masih berfungsi. 2. Peralatan yang akan disterilisasi harus dibungkus dan diberi label yang jelas dengan menyebutkan jenis peralatan, jumlah, dan tanggal pelaksanaan sterilisasi. 3. Penataan alat harus berprinsip bahwa semua bagian dapat steril. 4. Tidak boleh menambah peralatan dalam sterilisator sebelum waktu mensteril selesai. 5. Memindahkan alat steril ke dalam tempatnya dengan kerontang steril. Lanjut ke pengertian desinfeksi. Desinfeksi adalah membunuh mikroorganisme penyakit dengan bahan kimia atau secara fisik. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadi infeksi dengan jalan membunuh mikroorganisme patogen. Desinfektan dapat pula digunakan sebagai antiseptik atau sebaliknya, tergantung dari toksitasnya. Sebelum kita melakukan desinfeksi, kita perlu untuk membersihkan alat-alat dari debris organik dan bahan-bahan yang berminyak. Karena itu dapat menghambat proses desinfeksinya. Lanjut ke kriteria desinfeksi yang ideal. 1. Bekerja dengan cepat untuk menginaktivasi mikroorganisme pada suhu kamar. 2. Aktivitasnya tidak dipengaruhi oleh bahan organik, pH, temperatur, dan kelembaban. 3. Tidak toksik pada hewan dan manusia. 4. Tidak bersifat korosif. 5. Tidak berwarna dan meninggalkan noda. 6. Tidak berbau atau baunya disenangi. 7. Bersifat biodegradable atau mudah diurai. 8. Larutan stabil. 9. Mudah digunakan dan ekonomis. Lanjut ke tujuan sterilisasi dan desinfeksi. 1. Untuk mencegah terjadinya infeksi. 2. Mencegah makanan menjadi rusak. 3. Mencegah kontaminasi mikroorganisme dalam industri. 4. Mencegah kontaminasi terhadap bahan-bahan yang dipakai dalam melakukan biakan murni. Lanjut ke cara-cara sterilisasi. 1. Rebus, yaitu mensterilkan alat di dalam air yang mendidih dalam suhu 100 Celcius selama 15-20 menit. Itu misalnya peralatan dari logam, kaca, dan karet. 2. Cara stom, yaitu mensterilkan alat dengan uap panas dalam autoklaf dengan waktu, suhu, dan tekanan tertentu. Alat-alat yang dapat disterilkan dengan autoklaf antara lain tenun. 3. Panas kering, yaitu menggunakan oven dengan panas tinggi. Macam-macam alat yang dapat disterilkan dengan cara ini adalah alat-alat yang tajam, alat-alat dari kaca, obat-obatan tertentu, alat tenun, dan karet tidak boleh memakai cara ini karena dapat terbakar dan rusak. 4. Dengan bahan kimia.
Cara ini hanya dapat digunakan untuk alat-alat yang cepat rusak bila kena panas, misalnya sarung tangan, kateter, dan lain-lain. Lanjut ke cara-cara desinfeksi. 1. Dengan cara mencuci. A. Mencuci tangan dengan sabun, dibersihkan dan disiram dengan alkohol 70%. B. Mencuci luka lama dengan H2O2, betadine, dan lain-lain. C. Mencuci vulva dengan sublimat 1/1000. 2. Dengan cara mengoleskan. A. Mercurochrome atau obat merah pada luka. B. Alkohol 70%, betadine, dengan lain-lain pada luka bekas jahitan. 3. Dengan cara merendam. A. Merendam tangan dengan larutan Lysol 0,5%. B. Alat tenun yang telah dipakai oleh klien berpenyakit menular direndam dalam larutan Lysol 3-5% 24 jam. Dengan cara menjemur di bawah sinar matahari. A. Menjemur kasur, bantal, tempat tidur, dan lain-lain selama 2 jam atau lebih. B. Menjemur alat-alat perawatan, misalnya urinal, panci-panci, dan lain-lain. Lanjut ke alat-alat yang disterilisasi dan disinfeksi adalah sebagai berikut. 1. Logam, misalnya pinset, gunting, bak instrumen. 2. Kaca, misalnya semprit, tabung kimia. 3. Karet, misalnya kateter, sarung tangan, pipa lambung, drain, sonde. 4. Ebonit, misalnya kanula rektum, kanula trakea. 5. Email, misalnya bangkok, sputum pot, labu kemih. 6. Porselen, misalnya mangkok, piring, cangkir, selang infus. Nah, jadi kesimpulan dari saya yaitu sterilisasi adalah satu cara untuk membebaskan sesuatu berupa alat, bahan, media, dan lain-lain dari mikroorganisme yang tidak diharapkan kehadirannya, baik yang patogen. Juga dikatakan sebagai proses untuk membebaskan suatu benda dari semua mikroorganisme, baik bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Sedangkan desinfeksi adalah membunuh mikroorganisme penyakit-penyakit dengan bahan kimia atau secara fisik. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadi infeksi dengan jalan membunuh mikroorganisme patogen. Desinfektan yang tidak berbahaya bagi permukaan tubuh dapat digunakan dan bahan ini dinamakan antiseptik. Nah, kalau saran saya, sebagai masyarakat yang peduli kesehatan, kita sebaiknya mengurangi atau bahkan mengatasi infeksi yang mungkin terjadi secara keseluruhan, secara spesifik. Nah, mungkin materi itu saja yang dapat saya berikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.